lancar. Bolongnya ada yang karena nggak kuat sama sekali, sakit. Terus dalam perjalanan kalau masih kecil-kecil dulu ya biasa lah, anak kecil kadang-kadang suka gitu, suka gampang tergoda. Anak udah diajarin puasa. Tiga bawang dulu ya. Ada. Masih punya project solo juga, project solo yang kita sinarkan. Terus di bandnya sekarang bergabung dengan ada band, jadi vokalisnya ada band. Sedang mempersiapkan single baru sekarang dalam waktu dekat, insya Allah rilis. Dia ada band itu sendiri ya, yang single lagunya itu. Ya, ada band rilis tanggal 10 Maret 2023 ini sih. Besok sih sebenarnya besok. Temanya tentang apa nih? Temanya ini tayangnya besok kan? Nggak sekarang kan? Ya, Besok kan. Soalnya lagunya sebenarnya lagu remake. Jadi dengan teman-teman ada band itu kita punya konsep untuk meremake lagu-lagu yang tadinya ada di album-album ada band sebelumnya tapi belum pernah dijadiin hit single, belum pernah dibuat musik videonya. Nah, kita remake lah salah satu lagunya yang sekarang mau dirilis ini tanggal 10 Maret ini. Temanya lagu ini tulis sama Mas Dika diambil dari album Heaven of Love, satu album sama Manusia Bodoh. Lagu ini bercerita tentang apa, dari judulnya sih sebenarnya udah jelas yang menggambarkan isinya apa. Judulnya Kencan Rahasia. Kencan Rahasia ini ada di album tadi, di album Heaven of Love itu. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana hiruk pikuk dan dilemanya kencan secara rahasia. Kita remake musiknya, sebelumnya sebenarnya secara tempo udah upbeat juga, tapi versi yang sekarang mungkin lebih moodnya aja yang berbeda. Moodnya lebih riang, lebih attack, lebih berani daripada versi yang sebelumnya. Mungkin ada selain dari musik sendiri, kalau untuk lirik ada perubahan nggak sih dari? Enggak, lirik sama sekali nggak berubah. Karena kan kalau merubah lirik itu krusial. Ini untuk lagu Kencan Rahasia yang kita remake ini sama sekali kita nggak berubah. Itu nanti recycle lagu lama tapi dibuat video klip dan genre-nya udah beda karena kan sekarang Naga tentu vokalnya beda dengan kemarin. Iya. Sebenarnya kalau secara genre nggak merubah genre yang biasa ada band bawa, karena kan ada band sendiri memang udah punya karakter sendiri. Mungkin yang berubah pasti vokalisnya berganti, pasti ada rasa yang berbeda. Tapi kalau misalnya secara musikalitas sendiri ataupun secara musik pasti nggak jauh berbeda, karena kan di sana masih ada Mas Dika juga basisnya, terus Mas Marsal juga gitarisnya, Mas Adi juga drummer yang sudah jauh lebih lama ada di Ada Band. Jadi secara musik sebenarnya nggak drastis berubah sih, tapi secara mood pasti berbeda karena mungkin formasi yang sebelumnya punya warna sendiri, kemudian dengan formasi yang sekarang aku ada di dalamnya juga membawa warna sendiri dan otomatis personil yang lain, gitaris, bassist dan drummer juga pasti menyesuaikan. Kalau untuk membangun chemistry-nya di Ada Band sendiri gimana? Membangun chemistry itu by proses karena sebenarnya 2009 ketemu dengan teman-teman Ada Band itu dari tahun 2019. Waktu itu konsepnya memang Ada Band featuring Naga. Nah di tahun 2020 akhirnya official bergabung dengan Ada Band, tapi terputus dengan pandemi kita 2 tahun. Artinya pada saat itu kita cukup produktif juga, kita rilis ada 2 single di saat pandemi itu, dan itu juga bagian dari proses kita untuk menjadi chemistry. Memang nggak mudah juga untuk kita yang boleh dibilang ya ketemu paling di event-event juga hanya ngobrol-ngobrol santai di backstage saja kan, nggak pernah yang benar-benar bikin musik bareng. Nah ini berproses dari awal kemarin sudah buat 4 single, nah sekarang udah yang kelima nih, udah single yang kelima. Sepertinya kita udah ngerasain semakin klik sih, semakin klik chemistry-nya. Jadi proses saja, dari proses latihan, proses ngobrol sehari-hari, kemudian proses ngedengerin referensi masing-masing itu juga jadi bagian dari kita nyatuin chemistry. Ada Band juga udah banjir job juga gitu mas dari. Alhamdulillah. Karena kan industri pertunjukan kemarin 2 tahun mati ya. Industri pertunjukan 2 tahun mati karena pandemi. Kemudian baru mulai start itu di semester kedua tahun 2022 baru mulai aktif lagi, sampai sekarang tuh aktif semua festivalan banyak, event banyak dan kita sangat amat bersyukur ada bisa jadi bagian di dalam bangkitnya industri pertunjukan di industri musik Indonesia. Nah untuk sekarang kan sibuk juga gitu kan, manggung-manggung gitu. Dengan keluarga sendiri berbagi waktu seperti apa? Dengan keluarga berbagi waktu ya tetap lah ya, karena kan sekarang memang cukup berbeda ya, nggak ada lagi seperti dulu tur mungkin 1 bulan penuh dari satu kota ke kota lain, jalan
setelah bertemu secara fisiknya juga ya mungkin nggak pernah lebih dari 2 minggu nggak ketemu gitu kan, masih tetap komunikasi lewat video call juga masih. Jadi benar-benar pada saat pulang kerja sampai lagi di Jakarta, pulang ke rumah ketemu lagi dengan istri dengan anak, benar-benar apa ya, quality time aja, jalan-jalan, makan bareng, kadang jemput anak sekolah, balance lah antara keluarga sama kerja. Update sedikit perkembangan anak seperti apa nih sekarang udah? Anakku tuh sekarang Mbak Hati udah 2,5 tahun. Hari ini dia 2,5 tahun. Lagi lucu-lucunya. Mungkin anak perempuan orang gitu ya, bocahnya banyak. Udah mulai sekolah main-main, sekolah main-main. Ya dia mungkin belajar bersosialisasi. Lagi menikmati, ternyata punya anak perempuan itu lucu banget, seru. Apa ya, kayak rasanya tuh jatuh cinta lagi gitu, tapi dibolehin sama istri. Tapi untuk ininya udah kelihatan belum sih Mas? Apanya? Apa karakternya? Hobinya, karakternya. Kalau karakternya kan katanya masih berubah-ubah ya. Nah. Cuman kalau sejauh ini tuh dia agak tomboy sih memang, agak tomboy. Jadi biasanya anak cewek mungkin lebih senang main Barbie gitu, atau main boneka-boneka. Supaya hati itu kan terus suka main boneka, dia lebih senang main mobil-mobilan. Untungnya masih suka main masak-masak. Dia nggak suka pakai baju, maksudnya yang rok, yang cewek gitu. Dia lebih suka pakai t-shirt, pakai celana panjang aja, agak tomboy. Lumayan senang musik, mungkin karena lihat papanya senang musik, dia senang nyanyi gitu, udah mulai kelihatan senang sama musik lumayan. Tapi diajarin juga nggak sih atau enggak diarahin gitu? Enggak sih, enggak yang mengarahkan khusus dia untuk musik ya, enggak diarahkan ke sana sih. Cuman kan dia mungkin lihat orang tuanya, gitu, orang tuanya ngapain. Dia udah tahu tuh kalau papanya ngeband tuh dia udah tahu. Jadi kalau di sekolah ditanyain, misalnya kan teman-temannya ditanya, papanya kerja apa, mungkin pada jawab apa. Dia udah tahu papanya kerja apa, papaku ngeband, papa ngeband. Dia udah tahu kalau papanya ngeband, apa nyanyi, kerjanya nyanyi. Saat udah di tubuh remaja nanti bakal ada mendidik secara ketat, sekarang kan anak perempuan ya. Pas udah remaja gimana, bakal menjaga ekstra kah atau ngebebasin justru? Iya mungkin sebenarnya dari sekarang udah mulai ya, maksudnya ekstra sih enggak, cuman mungkin dikasih tahu, diajarin dasar-dasarnya aja, dasar-dasar menjaga diri sebagai seorang perempuan itu dari sekarang kan udah. Tapi memperhatikan sebagai orang tua pasti lah ya, pasti. Tapi kalau ekstra ketat pun kayaknya anak-anak sekarang juga nggak terlalu nyaman dengan pengawalan ataupun perhatian yang terlalu ekstra ketat kan. Perhatian tetap lah, tapi maksudnya yang ekstra ketat dilarang itu kayaknya enggak sih. Aku lebih pengen jadi orang tua yang bisa jadi teman buat dia. Jadi dia justru memilih untuk ada apapun cerita pertamanya justru Jika nanti suatu saat pulang sekolah diantar cowok, reaksi Naga seperti apa? Masih kecil jangan dulu. masih lama kayaknya ya, masih lama. Tapi kita langsung di kalau ada cowok datang Tapi- rumah langsung interview cowoknya. Tapi untuk siapa sih yang lebih protektif? Siap. Protektif. Ah, Ya papas atau ibunya gitu. Ah. Aku apa istri? Ah. Sama lah. Tapi kan memang kalau intens kan lebih banyak istri ya. Maksudnya Ah. dia masak, dia nyiapin bajunya, mandiin dan lain sebagainya. Paling aku ngasih minyak telon apalah, dia main-main sama dia atau gambar-gambar. Terus kalau misalnya protektif, sebenarnya yang suka ngomel-ngomel kalau misalnya dia jatuh atau apa tuh justru papanya sih. Kadang-kadang misalnya dia jatuh tuh kadang-kadang bisa langsung marah, dia kenapa bisa jatuh? Kenapa ini? Kayaknya papanya yang agak protektif. biasanya kan anak cewek nih lekat dengan ayahnya ya. Ya. Gimana nih? Ya udah kelihatan, kalau itu udah kelihatan tuh. Maksudnya walaupun dia mandinya sama mamanya, Iya. kayaknya mamanya yang nyuapin segala macam, tapi tetap kalau sama papanya tuh, apalagi misalnya baru pulang dari luar kota ya, baru pencet ke rumah aja, buka pintu tuh dia langsung lari langsung bener-bener langsung meluk, papa pulang, bener-bener kayak ngerasa wah beda sih ternyata rasanya punya anak perempuan. Tapi kalau misalkan keluar sendiri gitu suka nanya dulu nggak atau apa gitu? Kalau misalkan di luar kota suka nelpon nggak Oh gitu? pasti. Video call tuh sehari bisa 3 kali, pagi, bangun tidur, siang, video call, sore, video call, sebelum dia tidur pasti masih video call. Oke. Puasa normal-normal aja, maksudnya di puasa. Puasa. Biasa kalau puasa ngapain aja sih? Ada kegiatan nggak? Puasa kegiatannya masih normal lah, maksudnya kegiatan kerjaan masih normal. Tahun ini justru kan balik lagi ya, maksudnya 2 tahun kemarin puasa tuh kita benar-benar berhenti kerjaanku kan, maksudnya industri musik kan berhenti. Nah sekarang udah mulai lagi sepertinya. Nah kalau kegiatan yang lain di rumah normal aja, maksudnya sahur,
puasa, buka puasa, nggak ada yang spesial. Mungkin di tahun ini adalah kumpul dengan keluarga besar karena bapak dan ibu yang biasanya puasanya di luar kota karena pada saat itu masih aktif bekerja kan. Nah, tahun ini beliau udah pensiun, terus ada cucunya juga, jadi udah bisa fokus puasa bareng-bareng di Jakarta. Ada menu spesial nggak sih kalau puasa itu? Ada tradisi nggak? Nggak ada. Aku kebetulan aku nggak makan daging, nggak makan ayam. Paling kalau puasa juga minumnya cukup air hangat atau teh hangat atau teh tawar hangat. Jadi apa yang ditunggu ya? Ada sih makannya tempe goreng, tahu goreng, sayur-sayuran, makan buah. Itu aja sih. Justru yang dirindukan ya suasananya. Ada makanan yang paling ditunggu di bulan puasa? Makanan yang paling ditunggu di bulan puasa biasanya itu kan justru yang di pinggir-pinggiran ini aja. Maksudnya di pinggir-pinggiran tuh banyak cemilan-cemilan kan, ya tajil-tajil itu kan. Itu justru gorengan aja bisa jadi enak banget rasanya tuh kalau pas buka puasa. Apa sih jaga stamina untuk puasanya apa? Keluarga tetap minum air putih, tetap tinggal disesuaikan waktunya aja. Makan makanan yang bergizi tetap, istirahat yang cukup juga tetap. Jadi memang sebenarnya memindahkan pola ini aja sih, pola makan yang biasanya kita mungkin 8 jamnya dari pagi sampai sore, pindahnya ke dari buka puasa sampai nanti istirahat dan kemudian di sahur. Jadi semuanya tetap maksimal. Punya pengalaman ini nggak? Pernah bolong puasa? Pernah. Tahun kemarin tuh? Tahun kemarin alhamdulillah enggak. Tahun Alasannya kemarin apa? lancar. Bolongnya ada yang karena nggak kuat sama sekali, sakit. Terus dalam perjalanan kalau masih kecil-kecil dulu ya biasa lah, anak kecil kadang-kadang suka gampang tergoda. Anak udah diajarin puasa belum? Kayaknya belum ya, tapi tahun ini nanti dicoba sih boleh. Maksudnya paling nggak dikasih tahu bahwa kita sekarang lagi ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh ngapain aja sih orang muslim? Biasanya kalau bulan puasa tuh ngapain aja? Harus puasa, kemudian sahur, kemudian nggak makan dari jam sekian sampai jam sekian. Paling tidak, kalaupun dia belum ikut puasanya, dia udah tahu kalau di setiap tahun itu ada bulan Ramadan di mana kegiatannya seperti apa. Itu aja sih. Mengenalkan aja. Berapa sih? Baru 2,5 tahun. Laki cewek? Cewek. Cewek ya. Siapa namanya? Baik Hati alias Sinaga. Oh, baru satu ya. Baru satu. Tapi apa sih? Kalau yang biasa yang bangunin lu sahur siapa? Yang bangunin sahur Sendiri atau apa? ya gantian kita pasang alarm ya kalau istri yang bangun duluan dia bangunin aku gitu. Kalau aku bangun duluan aku bangunin dia. Lu sahur biasanya siapin apa sih? Kadang-kadang tukang begadang bisa nggak tidur sampai sahur kan sekalian. Kalau sahur lu minta menunya apa sih biasanya? Sahur tuh normal aja, nasi. Biasanya aku lebih senang rebus-rebusan kalau berpuasa. Rebus-rebusan itu apa ya, ngejaga mungkin badan juga nggak ya vitaminnya lah, vitamin. Makan buah, kan jeruk tuh satu jeruk ini cukup membantu, biasanya membuat 1 bulan penuh tuh nggak kena sariawan, vitamin C nya itu. Jaga iman seperti apa di bulan puasa? Jaga iman. Kalau jaga iman ya mengurangi hal-hal yang memang sebenarnya normal aja, normal, kegiatan sehari-hari normal, kemudian kegiatan pekerjaan normal. Dengan puasa itu kan bukan berarti kita menghilang dari semua kegiatan duniawi kan, justru di situ kemampuan kita diuji untuk menahan nafsu dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ya normal lah, mungkin kalau ada hal yang rasa-rasanya mengganggu gimana, tinggal istighfar, astagfirullah sih. Oke.